Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kudus yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu yang terjadi hari lepas hari Tuhan. Hingga saat sore hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Tanpa kasih dan anugerah-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan, sebab kami hanyalah seputir debu yang tiada arti. Namun karena Engkau mengasihi kami, Engkau menjadikan kami manusia-manusia baru yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Malam sore hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu akan bekerja melalui setiap kebenaran firman-Mu, dan akan Tuhan melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan.
Bagaimana kabarnya? Tentu sangat luar biasa ya, ibu-ibu semua adalah ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wakil-wakil Kristus, untuk menjadi duta-duta Kristus. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui kehidupan Yusuf ya. Melalui setiap kehidupan Yusuf kita akan banyak belajar di sana. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai yang keempat saya akan bacakan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri anaknya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah ya. Pada ayat yang keempat di sini bagian B dikatakan, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mulai menyapanya dengan ramah. Kita melihat di sini bagaimana saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf. Itu karena Israel sangat mengasihi Yusuf lebih dari semua saudara-saudaranya ya. Ini tidak mustahil karena Yusuf ini lahir di masa tuanya Yakub ya, dan lahir dari orang yang sangat dikasihi oleh Yakub, dan itu menimbulkan rasa kasih yang lebih besar kepada Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Dari ayat yang keempat kita akan melompat kepada ayat yang ke-12. Di sini bagaimana Yusuf disuruh oleh Yakub untuk menengok saudara-saudaranya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing dombamu, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia kembali dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat yang ke-23, baru saja Yusuf sampai. Sebelumnya kita lihat ayat yang ke-23 ya, ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir ya. Saat itu saudara-saudaranya sudah dipenuhi dengan kebencian, melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam ya. Namun sebelumnya mereka bermaksud untuk membunuh Yusuf ya. Pada ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia ya. Jadi atas permintaan Ruben, Yusuf ini tidak diapa-apakan oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur yang kosong. Lalu setelah itu datanglah seorang khalifah, orang Ismail datang dari Gilead dengan membawa damar ladan dan damar balsam. Mereka akan mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat
ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir ya. Singkat cerita, Yusuf dibawa mereka sampai ke Mesir dan mereka menceritakan kabar bohong kepada Yakub ayah mereka ya. Kita akan melompat ke dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Ini bagaimana Yusuf ada di rumah Potifar ya, di mana kita mengetahui bahwa selama Yusuf di rumah Potifar, dia menerima belas kasihan Potifar ya, tetapi dia difitnah oleh istri Potifar ya. Ayat 11 saya akan mulai bacakan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di dalam rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari orang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya itu perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, singkat cerita Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun Yusuf tetap menjaga sikapnya, sehingga dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara ya. Dalam ayat yang ke-23 kita bisa baca di sini, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil ya. Pada intinya Yusuf itu senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan ya. Dimanapun dia berada, dia tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dia tetap menaruh Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan selalu membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu selalu berhasil. Nah, pada waktu itu ada juga tahanan yang bersama-sama dengan Yusuf, yaitu juru minuman dan juru roti. Pada suatu kali mereka mendapat mimpi yang sama, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Lalu datanglah kemudian Yusuf ya. Yusuf datang dan bertanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, ayat yang ke-8 dari pasal 40. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu jawab Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau kepada pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala itu ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ya, ini adalah permintaan Yusuf
kepada juru minuman, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan dari sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan, dan dalam bakul atas berbagai-bagai makanan Raja Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya, ya. Jadi setelah kebaikan yang telah dilakukan oleh Yusuf, Yusuf sudah mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, Yusuf dilupakan, ya. Kepala juru minuman itu kembali kepada jabatannya, dan juru roti itu ditinggikan, digantung oleh Raja Firaun seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi juru minuman itu melupakan Yusuf, ya, melupakan Yusuf. Setelah kira-kira 2 tahun kemudian baru ingat. Juru minuman itu baru ingat tentang Yusuf setelah Raja Firaun mendapatkan mimpi. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Ya, kemudian dia ingat, oh iya, aku ingat bahwa dulu yang mengartikan mimpiku ada seorang Ibrani yang mengartikan mimpiku, ya. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, saya akan mulai membacakan. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera dikeluarkan dari tutupan. Dia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya, yang indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya pun tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Tetapi ku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun.
Demikian pula 7 butir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu tidak akan kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuan Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini ke dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungkut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum-gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin menterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Sahnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kita melihat bagaimana penyertaan Allah yang luar biasa atas Yusuf. Ya, meskipun saudara-saudaranya membenci dia tidak menaruh kebencian itu ke dalam hatinya. Ya, tidak ada sedikit pun kebencian di dalam hati Yusuf. Kalau kita membaca kisah-kisah selanjutnya sampai nanti Kejadian pasal 50, bagaimana Yusuf membawa saudara-saudaranya ke tanah Mesir, ya. Ibu-ibu bisa membacanya sendiri di rumah masing-masing. Sampai Kejadian pasal yang ke-50, bagaimana kisah Yusuf di situ dituliskan dengan baik, ya. Saya akan bacakan Kejadian pasal 50, ya, ayat 19. Waktu itu ayah Yusuf sudah meninggal, ya. Saya bacakan saja mulai ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah dilakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, ini adalah suatu kata-kata bijaksana yang keluar dari lidah bibir Yusuf sendiri. Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya, ya. Memang mereka telah mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah punya rencana yang indah, ya. Di balik rencana jahat mereka, beberapa tahun kemudian Yusuf akan menjadi pemelihara kehidupan mereka, ya. Di saat semua mengalami kekeringan, saat itu di Israel terjadi kekeringan, di Mesir terjadi kekeringan, di seluruh negeri itu terjadi kekeringan. Tetapi dengan demikian Yusuf memelihara keluarga mereka, ya. Yusuf memelihara kehidupan Yakub dan sampai kepada anak-anak cucunya, ya. Semua terpelihara oleh Tuhan. Dan sedikit pun tidak ada dendam di hati Yusuf. Sedikit pun tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, ya, tidak ada rasa ingin membalas di hati Yusuf, tidak ada. Ya, kita membaca saat mereka datang ke Mesir bagaimana Yusuf memanggil mereka, bagaimana mereka duduk dan makan bersama-sama, ya, bagaimana siasat Yusuf saat memanggil mereka dan Benyamin menjadi tahanan mereka, bagaimana mereka akan membawa ayah mereka, ya, bagaimana kita akan melihat kebesaran hati Yusuf, ya, kebesaran hatinya yang besar, ya, akan membuahkan sesuatu yang baik, ya. Kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Yusuf, ya, tidak ada sedikit pun rasa dendam di dalam hatinya, ya. Sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengatakan, ibu saya sudah melupakan, tapi saya tidak, ibu saya bisa memaafkan, tapi saya tidak melupakan kesalahannya, ya. Itu bukan melupakan. Yang namanya melupakan itu ya melupakan semuanya. Banyak sekali di antara anak-anak Tuhan, mereka yang mengampuni, mereka bisa melupakan, ya, mereka bisa mengampuni, tetapi mereka tidak bisa melupakan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan, ya. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf diberkati Tuhan, bagaimana Yusuf disertai oleh Allah, ya, tidak ada sedikit pun rasa dendam di dalam hati Yusuf. Tidak ada sedikit pun rasa ingin membalas dendam. Saya ingin membalas dendam kelakuan kakak-kakak saya dahulu. Tidak. Sedikit pun tidak ada rasa dendam di dalam hatinya Yusuf, ya. Tidak ada rasa ingin membalas, ya. Kalau Yusuf punya rasa seperti itu, mungkin itu bisa dilakukan pada saat mereka memberi gandum ke Mesir, tetapi sedikit pun tidak ada. Bahkan Yusuf masih mengenali mereka, ya. Ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwasanya sesungguhnya itu mengampuni itu adalah lebih baik. Saat kita melepaskan pengampunan, ya, kita sedang membuka berkat-berkat Tuhan. Pintu berkat-berkat Tuhan sedang tercurah atas hidup kita. Saat kita melakukan pengampunan, saat itu Tuhan juga mengampuni setiap kesalahan-kesalahan setiap kita. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ya. Ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, firman Tuhan sangat jelas dikatakan, jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa, kita juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, ya. Apapun mungkin yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, mari kita memberikan pengampunan supaya pintu-pintu berkat Tuhan akan dicurahkan, ya. Supaya pintu-pintu berkat Tuhan akan terbuka untuk kita semua. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dan mengerjakan setiap hati kita. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami
Engkau berbicara dengan begitu indah Tuhan, bahwa saat kami melepaskan pengampunan, saat kami tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, saat kami tidak menyimpan dendam Tuhan, maka akan ada pintu-pintu berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami semua untuk kami bisa melupakan setiap kesalahan-kesalahan orang, untuk kami bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang dilakukannya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, kaum wanita-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang akan berbicara dan bekerja lebih lanjut lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.